Kejauhan. Nah, ini saya bisa sambil duduk. Serius ya? Saya sambil duduk Mas. Ini mati ya. Pindahin. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Rabbil alamin. Hamdan yuafi nimah kama yukafi majidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi jalil wajib sultan. Pertama-tama kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana pada kesempatan hari ini ya, khususnya pada tim bapak-bapak gue Sampur Dorong, yaitu bapak-bapak Seroja Home Residence 2 bisa silaturahmi mungkin di tempatnya di Kertamanah Pangalengan ya bapak-bapak. Mungkin ada beberapa acara, rangkaian acara untuk hari ini udah dikonsep sama sedemikian rupa sama bapak-bapak komplek yang selalu support selalu dalam acara. Sebelum ke acara puncak mungkin ada beberapa acara ya. Sekarang yang acara pertama ada training atau consulting dari rekan kita Bapak Apik. Nanti Bapak Apiknya belum siap. Mungkin mudah-mudahan acara ini kita bisa selenggarakan konsisten ya. Baik ada bapak-bapak yang misalkan yang ada acara misalkan sama keluarganya, nggak apa-apa, nggak masalah, yang penting kita selalu konsisten. Jadi yang misalkan yang nggak ikut juga nggak apa-apa, kan ada family time atau mungkin me time sama keluarganya. Jadi ini mah ibaratnya nggak wajib tapi silaturahmi selalu terjaga gitu. Pasti mah gitu. Kalau dari Humas GCD ya, mungkin ada dari background bapak-bapak ini yang di komplek ini, alhamdulillah variasi kalau menurut saya. Jadi variasi ini yang saling mewarnai dari segi karakter atau background gitu ya, background pekerjaan yang bisa saling melengkapi. Alhamdulillah sampai sekarang ini kita bisa sampai saat ini. Saya di Seroja mungkin udah hampir 3-4 tahun ya. Alhamdulillah silaturahmi selalu terjaga gitu. Walaupun ada orang baru yang melengkapi, terus ada misalkan orang lama pergi, maksud pergi itu bukan pergi dari kitanya tapi dia misalkan rumahnya disewain gitu. Terus ya dia pergi ke rumah orang tuanya, terus ada datang yang sewa, malah yang sewa juga jadi bagian dari keluarga Seroja ya, khususnya keluarga Seroja. Ya mungkin mudah-mudahan bisa terjalin ya acara ini. Mungkin acara gue Sampur Dorong acara santai gitu, yang nantinya bisa banyak rangkaian acara komplek ya, acara komplek Seroja Home Residence 2. Untuk acara selanjutnya mungkin ada sedikit training ya, public speaking dari rekan kita yang alhamdulillah backgroundnya itu kalau menurut saya luar biasa. Kita harus gali, ibaratnya mah ilmu dari beliau ini harus kita serap. Jadi walaupun nanti kita bakal nggak seperti Pak Apik, tapi mungkin secara general atau secara umumnya bapak-bapak semua bisa bisa serap. Mungkin itu pembukaan dari saya. Untuk selanjutnya waktu dan tempat kami persilahkan kepada Bapak Ahmad Taufik. Terima kasih Pak Indra. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Santai aja wabarakatuh. ya kita ya. Wah, sebenarnya sih saya nggak ngasih training tapi sharing ya. Nah, bapak-bapak sekalian, public speaking, to the point ya. Tadi kan segala sambutan segala macam udah. Masih ada atau udah beres? Public speaking ya, ini yang mungkin mau saya sharing. Public speaking itu sebenarnya luas ya, tapi tidak sedikit orang yang nggak paham gitu. Saya kemarin sempat ngobrol sama teman-teman juga, mana sih yang lebih penting kalau misalnya kita ngikuti pelatihan, effective communication atau public speaking gitu ya. Nah, kalau saya bilang dua-duanya penting karena ini ranahnya beda gitu. Kalau bicara effective communication itu range-nya luas sekali. Dalam keseharian tanpa kita sadari kita berkomunikasi
Betul. Bangun tidur, kita sudah berkomunikasi dengan diri sendiri. Biasa bangun tidur, kadang-kadang kita suka berdiri di depan cermin. Kita udah komunikasi tuh sama diri sendiri sebenarnya. Itu intrapersonal. Kemudian, dalam keseharian, kayak tadi ya, kadang-kadang kita kasih kode. Nah, itu udah komunikasi tuh. Ini udah komunikasi, karena komunikasi itu range-nya luas sekali. Bagian dari aktivitas komunikasi itu adalah public speaking. Karena bicara komunikasi itu lebih dari sekedar berbicara. Komunikasi itu ada verbal, ada non-verbal. Awam akan bilang komunikasi verbal ngomong, non-verbal tulis, salah. Nah, komunikasi verbal itu dia ngomong, tulis, itu verbal. Tapi non-verbal, warna, gambar, gesture, ekspresi, intonasi, aksentuasi, itu semua komunikasi non-verbal, kan gitu. Nah, di mana bagian dari komunikasi verbal ini tadi yang ada berbicara, itulah dia public speaking. Public speaking juga luas sekali. Nah, bagian dari public speaking di dalamnya ada macam-macam. Berpidato, itu public speaking. Kemudian MC, public speaking. Presentasi, public speaking. Apalagi orasi, itu public speaking tuh. Kemudian kampanye, benar, berceramah, itu public speaking. Jadi range-nya luas. Nah, jadi sebelum kita meluas lebih jauh, Ya, betul. kan kita basic nih ya, bicara Ya. basicnya. Kalau kita mau bicara public speaking, ya, ada dua faktor yang pertama kali kita harus pahami, yaitu internal, eksternal. Internal, eksternal. Internal itu dari dalam diri kita sendiri. Internal itu sendiri dia ada dua, ada mental, ada fisik. Itu dia kalau bicara internal. Nah, kita bicara mentalnya dulu nih. Ya. Kalau fisik nggak terlalu sulit. Kemarin saya sempat ngobrol juga sama Pak Andri. Kalau untuk sekedar ngasih kata sambutan, anak ulang tahun, khitanan, adik nikahan, dan lain sebagainya, fisik nggak terlalu masalah. Yang penting nggak batuk, nggak flu, suara masih kontrol, udah santai. Tapi kalau bicaranya mau presentasi, nih kayak Pak Cece mungkin sering presentasi ke perusahaan gitu ya, bawa merek perusahaan, tempat bekerjanya dan lain sebagainya, itu butuh well prepare. Nah, fisik. Mental dulu. Mental itu sebenarnya apa sih gitu ya? Ada beberapa hal yang harus dihindari dan ini adalah faktor gagalnya orang presentasi atau gagalnya di public speaking. Dari mental, ya. Yang pertama, yaitu adalah terlalu takut gagal. Terlalu takut gagal itu memang bikin public speaking jadi drop. Jadi itu kegagalan di awal adalah ketika kita takut gagal sebenarnya. Takut salah. Sini aja, Bu. Nah, jadi saya pernah bikin di postingan Instagram saya juga, status WA saya juga. Betul. Gagal itu dimulai ketika kita terlalu banyak berpikir sebelum melakukan. Ya. Itu memang langkah gagal itu udah dimulai di sana. Jadi contoh, sebelum kita berbicara kadang-kadang kita sudah suka berpikir gini. Aduh, nanti kalau saya salah gimana ya? Kira-kira audiensnya berapa banyak ya? Aduh, di sana ada Ustadz J yang komunikasi udah lancar. Ya. Saya takut. Nah, aduh, ada kepala cabang. Aduh, ada manajer ini. Betul, betul. Aduh, ada camat, ada segala macam. Nah, takut gagal itu adalah justru awal kegagalan pada saat kita presentasi, pada saat kegiatan public speaking berlangsung. Itu dia. Itu ketakutan yang pertama. Kemudian, ketakutan yang kedua adalah takut dinilai. Bagus nggak ya saya ya? Kita cukup siapkan apa-apa yang harus kita sampaikan. Bahkan ketika kita mau presentasi, negosiasi, dealing satu produk, ya, satu project pun, kita jangan berpikir terlalu dinilai. Kenapa? Karena kalau terlalu dinilai itu tadi, kita bergeraknya pun nggak leluasa. Contoh misalnya, kita mau presentasi satu produk, kita mau deal satu produk. Karena kita ingin terlalu dinilai, akhirnya gesture kita juga sangat terbatas. Di sini infokus atau papan, ya, kita hanya dibatas ini aja. Karena saking kita ingin dinilai bagus tadi, terlalu takut dinilai. Padahal kadang-kadang orang nggak fokus pada layar, orang lebih fokus pada kitanya. Saya di antara sekian ratus presentasi yang saya lakukan, apalagi dulu saya satu hari bisa 5 kali presentasi, sering kok saya itu ada teks yang typo gitu ya, salah gitu. Tapi kalau kita terlalu takut dinilai, itu justru jadi beban loh.
Bisa bias, ingat kan kalau di laptop kan pada saat kita ngetik bisa seringkali hasilnya bias. Iya. Nah, itu udah jadi gangguan. Pada saat kita lihat, aduh, typo nih, salah nih. Kenapa? Karena terlalu ingin dinilai bagus, takut dinilai. Nah, itu tadi. Tapi ketika kita memang berpikir, saya nggak ingin terlalu dinilai seperti apa. Tujuan saya menyampaikan message ini dengan tepat, selesai. Nah, kemudian yang ketiga, itu terlalu ingin sempurna. Terlalu ingin sempurna itu juga nggak bagus sebenarnya. Saya tipikal orang yang katakan 10 kali presentasi, sangat jarang itu satu slide presentasi saya dibuatin orang. Karena saya perfeksionis dalam hal presentasi. Tapi pada saat saya perfeksionis cukup sebatas saya yakin ini rapi semuanya, tampilannya oke. Tidak sampai over perfeksionis. Jadi ada yang tingkatnya over perfeksionis. Kalau over perfeksionis dia nggak bisa adaptasi dengan berbagai kondisi, karena kadang-kadang pada saat kita beraktivitas berbicara di depan umum ada aja hal-hal yang terjadi. Contoh nih ya, tiba-tiba kita udah bawa pointer nih yang mau presentasi, baterainya drop, pointernya nggak jalan, kan gitu ya. Otomatis harus pakai enter dong, harus pakai manual, kan seperti itu. Itu udah bisa jadi kepanikan. Oke, fine, kita udah prepare semuanya segala bagus, listrik padam, nggak bisa presentasi yang ditampilkan. Tapi karena kita memang mengantisipasi untuk tidak terlalu perfeksionis, kita bisa siasati. Oke, Bapak Ibu sekalian, ada grupnya, ya boleh saya di-invite sebentar ke dalam grup, saya kirim ya slide-nya ke grup ya, nanti kita buka. Karena kan kondisinya lagi listrik mati. Kita bisa improvisasi. Inilah dia bagian dari rencana Tuhan yang memang kadang-kadang tidak bisa diprediksi. Tapi ini indah loh hari ini. Kenapa? Artinya hari ini ketika semua slide ada di handphone Bapak Ibu sekalian, kita akan fokus. Tapi kalau mungkin slide-nya ada di depan, mungkin Bapak Ibu sekalian ada yang justru main handphone. Tapi kalau hari ini lihat handphone karena fokus. Setuju ya? Memang nikmat Tuhan, rencana Tuhan luar biasa Bapak Ibu sekalian. Kita bisa well improve, kan gitu. Kenapa? Karena kita tidak terlalu perfeksionis, jadi kita enteng gitu. Nah, itu dia. Jadi itu diantara 3 hal yang cukup fatal yang harus dipersiapkan dari sisi mental pada saat kita mau presentasi. Itu dia. Atau mau beraktivitas public speaking, berbicara. Yang pertama tadi, tidak takut salah atau tidak takut gagal. Yang kedua, jangan terlalu berpikir saya sedang dinilai. Kemudian yang ketiga, tidak terlalu perfeksionis. Sempurna boleh, itu wajar ya. Kalau saya, ketika saya harus presentasi, kadang-kadang bagian dari warna baju saya itu akan ada nempel di warna slide saya. Segitu perfeksionisnya, tapi tidak sampai mengganggu gitu. Tidak over. Nah, itu dia. Kemudian tadi fisik ya. Kalau fisik cukup dengan ya istirahat yang secukupnya pada saat kita mau melakukan aktivitas public speaking. Kita tahu nih gitu ya, oh saya durasinya 1 jam, kayaknya kalau stamina saya ya kurang-kurang tidur 1-2 jam nggak terlalu ngaruh lah, kayaknya nggak masalah, aman. Tapi contoh misalnya guys, saya pernah tuh MC dari jam 7 malam sampai dengan jam 3:30 pagi malam tahun baru, dan itu berkali-kali di hadapan 3.000 orang kan gitu ya. Nah itu kan otomatis stamina harus on banget. Nah itu benar-benar harus dipersiapkan karena fisik itu nantinya akan membuat suara kita konstan atau enggak. Suka dengar kadang-kadang orang membawakan ceramah contohnya, awalnya katakan level sampai di level 5, dia di level 4 tuh, tapi makin lama makin turun. Ya baik Bapak Ibu sekalian, itu saja mungkin dari semua materi yang kita sudah sampaikan, semoga bisa diterima dengan baik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Endingnya itu justru jangan salah loh. Ketika kita berbicara di depan umum, gimana? Konsentrasi. Sekarang sudah selesai. Belum, ini contoh. Efek ya. Itu ya. Apa saya kasih sikilan. Piring can sia. Lanjut. Oke, sip. Jadi saya bilang itu tidak konstan karena fisik. Padahal sebenarnya pada saat kita presentasi, pada saat kita bicara public speaking, tadi sudah ya fisik, kemudian juga mental, satu lagi materi. Materi ini 3 dia. Kalau saya suka gambarkan di badan orang,
materi ini ada opening, itu bagian kepala, kemudian juga isi kontennya, kemudian closing. Nah, bukan berarti di bagian closing ini kalau kita analogikan itu bagian pinggang ke bawah ini tidak penting. Justru kadang seringkali orang mengenang opening dan closing. Kenapa kayak Pak Cecep misalnya closing ada pantun, itu sebenarnya salah satu opportunity yang bagus. Karena apa? Mungkin isinya orang udah lupa, tapi ujungnya yang dilihat. Dan itu kadang-kadang jadi kayak statement point seseorang pada saat presentasi, pada saat bicara di depan umum. Nah, opening, ya, opening itu perlu. Cara opening ini orang macam-macam, ya. Tergantung dia. Nanti kalau someday kita ada training khusus, saya biasa ada tuh color karakteristik. Color karakteristik itu ngetes secara psikologi yang simpel sekali, yang fun sekali, untuk mengetahui karakter orang ini apa nih. Merah kah, dominan kah, kuning kah, influence kah, atau hijau kah, steadiness kah, biru, compliance kah, itu akan mempengaruhi gaya dia pada saat opening. Nah, biasa nih kalau orang-orang dominan, jadi kalau opening itu macam-macam. Ada satu dengan langsung maksud tujuan. Ini biasa orang-orang compliance. Orang compliance itu biasa accounting, IT, profesinya. Ini biasa compliance. Dia biasa maksud dan tujuan. Sama dengan steadiness. Steadiness ini biasa apa ya kalau saya bilang? Back office lah. Aman, zonanya, suka ketenangan, keindahan. Kalau ditanya, misalnya coba analogikan sesuatu yang memang mewakili diri kamu. Biasanya kalau saya bikin training, itu mereka selalu bikin, oh alam, udara, hijau. Karena memang mereka di mindsetnya itu memang yang namanya sesuatu yang membawa ketenangan. Nah, biasa pada saat presentasi atau pada saat membuka pembicaraan, openingnya itu pakai gaya maksud dan tujuan. Itu dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bapak Ibu sekalian. Terima kasih. Kami dari DKM Miftahul Falah hari ini datang ke Yayasan Sosial Miftahul Jannah misalnya. Nah, hari ini kami bertujuan untuk menyampaikan beberapa program dari kami untuk kita bisa bersinergi. Dia straight to the point. Maksud dan tujuan. Itu biasa orang-orang steadiness, compliance pakai itu. Gitu. Kemudian ada dengan data. Nah, data lebih cenderung orang compliance. Selamat pagi Bapak Ibu sekalian. Berdasarkan hasil ya survei, kalau saat ini tingkat pendidikan ya di kalangan usia 21 tahun banyak yang memang tidak menyelesaikan SMA dengan cukup baik. Kalaupun mereka selesai, ternyata kualitasnya tidak cukup baik. Nah, dia bawa data dan hari ini itu di openingnya. Kemudian ada yang dia pakai cerita, ya storytelling. Ini biasa orang-orang influence nih. Kalau saya secara color karakteristik itu dominan dan influence. Nah, antara ini biasa saya suka cerita. Contoh gini, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bapak Ibu sekalian, sehat? Sehat. Saya ngelihat kalau sehat di sini tepuk tangannya cuma ya setengah-setengah. Boleh dong tepuk tangan yang lebih berenergi untuk memperlihatkan sehatnya. Oke. Nah, sekarang saya mau cerita loh Pak, saya heran hari ini hari apa ya? Kok sepanjang jalan banyak banget orang pakai baju merah? Kalau saya lihat kampanye satu partai yang merah-merah itu enggak juga, lagi nggak musim. Tapi banyak saya ketemu orang yang pakai baju merah. Terus saya iseng, saya Google, saya tanya tuh sama Mbah Primbonnya Google. Katanya warna merah itu benar-benar bisa membakar energi lebih baik. Nah, hari ini saya yakin ada banyak orang yang spiritnya luar biasa. Saya lihat di ruangan ini juga banyak orang yang pakai baju merah, berarti spiritnya luar biasa ya. Nah, terkait dengan spirit yang luar biasa yang akan kita bawa hari ini kami dari GCD. Kita sebenarnya GCD itu bukan sekedar slogan asal jadi loh Pak, goes campur dorong. Tapi GCD ini punya muatan edukasi yang luar biasa. Nah, dia ngantarin tuh, tapi pakai storytelling. Nah, itu dia. Jadi tadi sudah ada maksud dan tujuan, data dan fakta, storytelling. Nah, gitu. Kemudian ada dia pakai cerita. Ceritanya itu saya ingat sekali salah satu buku yang saya suka. Ya dari seorang Meridiana, dia baca itu. Dia sebutkan ada tagline-nya. Boleh. Seorang Jalaluddin Rahmat dalam bukunya Psikologi Komunikasi mengatakan, contoh, ada yang dia bawa di sana. Nah, itu style atau gaya opening. Biasa tergantung dengan dia punya karakteristiknya masuknya kemana. Dominan kah, influence kah, steadiness kah, atau compliance. Nah, itu dia. Di opening. Opening harus membuat orang lihat. Nah, sebenarnya salah satu
effective communication yang masuk di public speaking, yaitu adalah ini komunikasi. Jangan salah, ini komunikasi. Saya pernah tuh ya, waktu ngajar di BRI Kanwil 3 Jakarta, itu pesertanya lebih kurang 175 orang, marketing fundingnya ya. Dan begitu saya masuk, itu biasa Pak CEO, tukaran nomor handphone segala macam rame kan, nggak kondusif. Saya cukup gini aja. Semua lihat. Pada saat mereka semua lihat, saya bilang, ada yang terganggu dengan suara tadi? Enggak Pak, enggak terganggu. Nah, berarti semuanya pada fokus, kita siap mulai ya. Boleh ya? Oke, yang berasa dirinya cantik boleh duduk, yang berasa dirinya ganteng boleh duduk. Nggak ada yang mau berasa dirinya jelek kan? Pasti semuanya pada pengen duduk. Kan gitu kan? Karena pancingannya cantik dan ganteng, sesuatu yang menyenangkan. Semua orang kondisi fisiknya gimana juga tetap pengen dibilang bagus. Kan gitu. Nah, yang berasa dirinya cantik, yang berasa dirinya ganteng, oke, boleh duduk ya. Oke, kita mulai. Nah, itu tadi salah satu. Oh ya. Salah satu. Ini sebenarnya komunikasi loh nih. Nah, gesture komunikasi. Jadi dalam public speaking, gesture itu harus jelas. Ya, terakhir saya pada saat ngambil certified public speaker itu juga diperhatikan gesture, dan gesture itu harus natural, jadi jangan ngikut. Kadang-kadang karena ngelihat, oh keren banget ya kalau Angelina Sondakh tuh ngomong kayaknya begini nih, wah, terus kita ngikut, padahal ini bukan gesturenya kita, sehingga akhirnya nggak natural. Sehingga yang misalnya, oke Bapak Ibu sekalian, kami kok kesana ya tangannya ya, ini juga harus sesuatu nih. Nah, kan gitu ya. Bapak Ibu sekalian, gimana caranya mindset kita harus benar? Loh, yang nggak tepat mindset itu bicaranya di sini. Kan gitu ya. Mindset kita harus benar. Jangan sampai nyerah hati. Loh, kok salah? Nah, jadi ini hal-hal yang sebenarnya sedikit demi sedikit boleh dilatih. Karena ini kadang, ini Indonesia. Orang Indonesia lebih suka mengingat sesuatu yang lucu, yang konyol, yang salah ketimbang yang benar. Kan gitu kan? Kenapa sampai hari ini kadang-kadang masih ada kalau di Instagram kalimat Indonesia is a big beautiful city. Itu kan kesalahan Nadine Chandrawinata zaman dia ikut Miss Universe dulu, gitu ya. Indonesia is a big beautiful city. Kan country. Itu padahal keselit dikit, padahal orang mungkin kalau ada di panggung segede itu nggak akan bisa sebagus itu. Tapi itu terus masih ada muncul kok. Saya suka lihat tuh. Dijadikan TikTok juga ya. Nah, itu dia tadi. Nah, jadi saya bilang hati-hati dengan gesture, tapi jangan terlalu jadi kekhawatiran yang tinggi, sehingga kita akhirnya nggak natural. Banyak kan orang yang presentasi begini, Iya, benar. atau begini aja. Nah, itu tadi. Kemudian isi nggak usah terlalu banyak, yang penting masuk. Kalau saya bilang, isi nggak usah terlalu banyak, yang penting masuk. Nah, message-nya nyampe. Jadi kalau dalam teori komunikasi, ini sedikit lagi ya, paling kita 2 menitan lagi. Dalam teori komunikasi itu ada komponen komunikasi itu who says what in which channel to whom with what effect. Nah, itu who itu siapa yang berbicara. Kemudian atau komunikator. Kemudian to whom, siapa yang menerima komunikannya. Says what, itu apa pesannya. With what effect, dampaknya apa. In which channel, medianya apa. Nah, jadi pada saat kita mau buat aktivitas public speaking, kita harus tahu medianya apa nih. Zoom kah, online kah, atau langsung kah. Nah, pada saat langsung kita harus udah tahu, oh ya kayaknya durasi saya nggak banyak, berarti saya sifatnya seperti apa nih. Oh, audiensnya orang pensiunan, Pak Cecep lagi mau promosi untuk buka rekening haji ke orang pensiunan. Nggak usah banyak joke, tapi lebih kepada tekan hot buttonnya. Setelah kita bekerja sekian puluh tahun, Bapak Ibu sekalian ya, hari ini kita menikmati masa pensiun. Masa pensiun akan lebih sempurna ketika kita bisa menikmati masa ibadah kita. Kan seperti itu ya Pak ya? Setuju ya? Masuk kalimat komunikasi satu arah atau close komunikasi, kunci dia. Sehingga mau nggak mau orang bilang, oh ya setuju. Nah, kalau pengen, ini trik ya, saya campur-campur nih. Trik pada saat kita mau berbicara di depan umum dan sebenarnya ada potensi untuk namanya open komunikasi atau komunikasi terbuka, tapi usahakan supaya audiens itu tetap iya dengan semua yang kita sampaikan, pakai close komunikasi, komunikasi tertutup. Komunikasi tertutup itu dia sebenarnya koersif, kalau dalam istilah komunikasi itu koersif, maksa, tapi dibalut dengan persuasif, kan gitu. Jadi contoh nih, Bapak Ibu sekalian, iya, kalau bicara produk program yang GCD lakukan, ini bagus ya, buat sehat ya.
Artinya kita goes, tapi tidak semua orang juga ikut dengan keadaan terpaksa. Orang yang tidak cukup goes juga bisa dong ya, karena ada campur dorongnya. Setuju ya? Ada nggak kalimat tidak di sana? Menurut Bapak Ibu sekalian, GCD bagus nggak? Itu kalimat terbuka. Ada potensi orang menyanggah tidak. Tapi kita paksa semua orang untuk bilang ini bagus. GCD bagus ya, sehat ya, ya representatif ya kegiatannya. Bener kan ya? Betul kan Bu? Pak, oke ya. Orang secara otomatis akan iya. Kalau saya selalu pakai itu di teknik closing. Oh iya. Udah habis dari situ, tanpa panjang lebar kita tutup dengan closing. Closing. Macam-macam closingnya, tergantung kita punya materi apa hari ini, kan gitu ya. Kalau saya bicara misalnya tentang masa pensiun ya, perencanaan keuangan. Contoh salah satu closing statement saya seperti ini. Seberapa besar pun perjuangan kita membuktikan cinta kepada pasangan, anak dan keluarga kita, tetap finalnya adalah apa yang kita tinggalkan nantinya ketika kita tidak lagi ada. Itu closing statement. Sehingga orang kalau saya tidak sekarang saving di muamalah, di bank lainnya atau dimanapun, atau saya merencanakan investasi dari berbagai jenis, beli tanah dan lain sebagainya, artinya saya nggak pernah tahu apa yang akan terjadi besok. Hari ini tanda cinta itu nyata, bukan saat kedua tangan bisa bergenggaman berangkulan, tapi even tangan sudah tidak lagi bisa bersentuhan pun tetap ada. Itu closing statement. Nah, itu akan jadi ingatan, atau mungkin pakai pantun, kan gitu. Kayak yang Pak Cecep selalu buat, Pak Indra juga selalu buat. Pantun itu akan berkarakter. Kalau saya mungkin karena lahir besar di tanah Delhi, pantun saya memang rada-rada Melayu, gitu ya kan. Setepak sirih, serangkai emas atau apa, pokoknya seperti itu. Selayang pandang, suka seperti itu. Itu memang karakter karena lingkungan membentuk. Tapi kalau kita memang mau pantun kita yang lucu, komedian, ngabodor banget, silahkan. Jadikanlah itu karakteristik kita. Karena akan enak didengarnya ketika keluar dari mulut kita. Nah itu dia. Jadi opening, konten isi, closing. Selebihnya, apalagi yang harus dilakukan setelah selesai berbicara di depan umum? Maafkan segala bentuk kesalahan yang terjadi, jangan diingat. Cukup di notes. Kalau saya setiap kali saya berbicara atau presentasi, memang saya notes. Saya selalu tahu diri. Oh iya, dibilang orang, oh bagus kok, keren kok. Nggak, saya tahu di mana salahnya saya. Oke, saya nggak perfect nih. Saya note, tapi itu nggak saya simpan di hati. Sehingga itu nggak jadi beban untuk langkah berikutnya. Karena kalau kita tidak memaafkan kesalahan itu, besok lusa terngiang. Aduh, tadi fatal banget ya saya ya. Ya ampun, mau bilang assalamualaikum kok waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada, teman saya ada presentasi mau mulai, saking nervousnya bilangnya selamat siang Bapak Ibu sekalian. Iya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Duk. Dia langsung diam, cuman saya langsung kasih enteng, saya bilang gitu kan. Oh akhirnya dia bilang, semua bilang alhamdulillah bapak-bapak sekalian pada fokus. Saya senang banget yang begini nih. Padahal di jantungnya duk. Nah itu dia. Jadi saya bilang itu salah. Tapi selesai, ya udah, maafkan kesalahan itu. Jangan pernah dibiarkan, jangan jadi beban. Itu aja. Yang penting kalau pengen jadi public speaker, satu, jangan pernah menghindari momen dimana kita harus ngomong. Karena sampai kemana sih kita lari? Fine hari ini, besok lusa anak hitanan, bapaknya nggak ngomong, kan gitu. Anak nikah, bapaknya nggak ngomong, kan gitu ya. Dan lain sebagainya. Bahkan hal terdampak paling buruk sekalipun, kalau saya sudah melewati beberapa kali, mama saya almarhum saya ngomong, papa saya almarhum saya ngomong, abang saya almarhum saya ngomong, dalam keadaan sangat berduka, saya harus ngomong. Itu kan hal yang nggak bisa dipaksa-paksa. Nah apalagi laki-laki ini judulnya. Jadi yang pertama, jangan pernah menghindari, temui, tuntaskan. Hasil yang bagus itu nanti akan terbentuk. Kemudian yang kedua, tipsnya kalau saya bilang, sering latihan, perkaya kosakata dengan jangan membatasi diri. Oke, saya sukanya biologi, jangan bacaannya terkait biologi aja, enggak juga. Semua, nah, gitu. Atau tontonannya, sehingga kita, oh iya saya lagi masuk nih. Saya contoh nih, masuk ke kalangan komunitas bapak-bapak nih, presentasi. Ya, saya nggak akan bicara tentang beauty pageant, nggak akan saya bicara tentang Lesti dikebukin, itu nggak akan saya bicara karena nggak nyambung, mereka nggak akan reaksi. Tapi kalau saya ngomong kayak kemarin ya, yang acara tabligh akbar kan banyak ibu-ibu, ada
audiens ya yang namanya Lesti, yang salah satu dari panti asuhan. Oh, nama kamu? Oh, ternyata Hesti. Saya pikir Lesti. Kalau Lesti kenapa sih gugatannya ditarik? Nah, ibu-ibu mah pecah karena tontonnya infotainment. Tapi kalau bapak-bapak mah dia nggak pecah, biasa aja. Joke kita jadi garing. Jadi kita lihat audiens kita siapa. Kan gitu. Joke bukan sesuatu yang harus dikarang, nanti saya pengen lucu dia begini. Enggak. Jangan. Amati aja. Oh, oke. Berarti saya harus masuk dari sisi ini. Kan gitu kan, saya harus masuk dari sisi ini. Di kalangan anak muda, saya ngomongnya siapa? Sekarang lagi hits Bunda Korla gitu. Oh, setiap ngomongin Bunda Korla, anak muda pasti ngerti tuh. Oh iya ya. Nah, jadi kalau kita ingin jadi public speaker, harus ngikutin juga hal-hal yang update. Bener. Hal-hal yang update gitu ya, yang memang hari ini lagi tren. Jadi saat kita ngomong, kita tahu, oh ya saya lagi ngomong di remaja masjid nih. Contoh misal saya lagi ngomong remaja masjid Miftahul Falah, saya ngomong misalnya hal-hal yang serius, G20 gitu ya. Mereka tahu, tapi mereka nggak respect, kan gitu kan. Tapi kalau misalnya saya ngomong, iya mana di sini anak-anak yang Bunda Korla, anak gue, kan tagline itu kayak gitu, itu pasti reaksi. Kan gitu. Nah, karena itu memang lagi viral banget. Jadi setiap kali dia live itu ngalahkan Justin Bieber viewersnya, gitu kan. Itu orang Indonesia. Cuman dia tinggal di Jerman, di McD kerjanya. Nah, itu kan kita perlu tahu supaya apa? Bawaan kita pada saat ngomong di mana aja kita nggak kaku. Mau usia kita seumurnya Pak Warijan, ya. Kalau lagi ngomong sama anak muda, ya sedikit-sedikit boleh nyerempet lah. Nggak pun harus update banget, harus minimal deket. Karena itu yang bikin orang ngerasa respect sama kita. Itu sih saya bilang, sering latihan, jangan pernah takut salah, perbanyak kosakata, jangan batasi diri, jangan bebani dengan ingin sempurna. Jangan duplikasi berlebihan. Mau naksir sama gayanya Mario Teguh waktu saya ikut training certified yang nilainya di bawah saya 1 tingkat, sebenarnya dia keren banget. Tapi kenapa dia di bawah saya nilainya? Karena apa? Dia duplikasi 99% Mario Teguh ngomongnya. Nah itu tadi, setiap kali dia ngomong, dia certified-nya lebih banyak dari saya. Tapi ngomongnya, baik, saya di sini ingin menyampaikan kalau, ya dia ngomong begitu banget, bicara tentang mental. Coba dengarkan kata-kata saya, mental. Nah begitu, sehingga pada saat di ujungnya, oh dia nggak punya karakter. Jadi butuh karakter itu. Kita boleh ngefans sama siapapun, tapi karakter harus muncul. Itu saja mungkin. Dan paling penting adalah sering dicoba. Jangan pernah malu kalau salah. Berarti mulai dari hari Sabtu depan, kajian salam yang MC harus sudah bergantian. Salah itu biasa karena proses. Semua orang semakin menghargai kebenarannya pada saat dia melewati berbagai macam kesalahan saat berbicara. Itu saja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.